Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pandemi COVID-19 sudah memasuki bulan yang kelima dan sudah dilakukan berbagai macam cara oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Nah, salah satunya adalah the new normal, normal yang baru. Bagaimana masyarakat untuk menghadapi virus COVID-19 ini? Nah, pemerintah membuat sebuah kebijaksanaan yaitu new normal. Dengan cara apa? Dengan cara masyarakat untuk menghadapinya dengan sikap hidup yang sehat. Dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer dan lain sebagainya. Sebenarnya memakai masker, mencuci tangan adalah hal baik yang kita tahu sebelum COVID-19 pun kita tahu itu baik. Kalau kita keluar rumah, naik motor dan sebagainya pakai masker. Juga kita mencuci tangan bukan hanya ketika kita mau makan ataupun setelah makan, itu hal baik. Namun harus kita akui itu jarang kita lakukan. Itu sangat jarang kita lakukan. Sekalipun kita tahu itu hal baik. Namun hari-hari ini kita harus memakai masker, kita harus mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau dengan hand sanitizer adalah sebuah kebutuhan bagi kita untuk menghadapi the new normal, untuk menghadapi virus, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang tidak mau memakai masker, orang yang tidak mencuci tangan, itu akan sangat rentan terserang virus, termasuk di dalamnya COVID-19. Nah, itu adalah hal-hal jasmani yang dilakukan. Dan saya mendapati bahwa sebenarnya melalui new normal ini, kita juga ada sesuatu yang bernilai rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita semua orang Kristen pasti setuju dengan statement saya bahwa orang yang membaca firman dan merenungkan firman itu adalah hal yang baik. Berdoa itu adalah hal yang baik. Memuji Tuhan adalah hal yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang Kristen sudah melakukannya menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupnya? Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, sama seperti ketika pemerintah mengatakan the new normal, bahwa memakai masker, memakai hand sanitizer dan lain sebagainya adalah sebuah kebutuhan. Demikian pula bahwa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kemudian kita bersekutu, berkomunitas adalah juga kebutuhan bagi rohani kita. Karena apa? Ya. Ketika tadi saya katakan kalau kita tidak memakai masker, kita tidak mencuci tangan, kita sangat rentan terhadap virus. Demikian pula dalam hal rohani, kalau kita tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, sangat rentan sekali bagi hidup kita, kerohanian kita, terpengaruh dengan dan tanda kutip virus-virus yang dunia ini sedang sebarkan. Apa itu? Ketakutan, kekhawatiran, mungkin amarah dan lain sebagainya adalah virus-virus yang dunia hari-hari ini sedang sebarkan. Itulah sebabnya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan bukan lagi sebagai sebuah hidup yang boleh menjadi pilihan. Dilakukan boleh, tidak pun boleh, enggak. Tetapi adalah sebuah kebutuhan bagi rohani kita. Sama seperti yang jemaat mula-mula lakukan. Yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah standar kekristenan menurut saya. Standar kekristenan yang harus terjadi di dalam setiap hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Dikatakan demikian,
mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat yang ke-47 dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka sangat haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Ya, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, mereka adalah orang-orang baru yang bertobat, dan mereka sangat haus dan lapar akan Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan adalah kebutuhan bagi mereka. Itulah tadi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Ada sebuah komunitas yang hidup, komunitas yang saling meneguhkan, saling menasehati, saling menguatkan terjadi. Kemudian juga mereka selalu berkumpul memecah roti dan berdoa. Ada bagi hidup, ada kehidupan doa yang luar biasa. Kehidupan doa yang bergairah. Ada pernyataan-pernyataan Tuhan di sana. Ada deklarasi-deklarasi iman di sana. Dan itu menggairahkan. Dan itu yang terjadi atas jemaat mula-mula. Sehingga mereka menjadi bergairah di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Sebuah makanan yang harus mereka terima setiap hari. Firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, mereka berkumpul memecah-mecah roti, mereka berdoa, bukan doa yang biasa, tetapi kalau kita baca ayat-ayat setelahnya, ada kehidupan doa yang luar biasa, di mana ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, bukannya mereka tidak menghadapi tantangan, mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, tetapi sikap mereka lari kepada Tuhan. Tuhan sebagai kebutuhan utama dalam hidup mereka. Dan hari-hari itulah, saudaraku, yang kita tarik kepada masa sekarang ini. Di mana ketika kita menghadapi COVID-19, kita menantikan, kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sebagai kebutuhan bagi rohani kita. Kita berdoa sebagai kebutuhan bagi rohani kita. Kita share, kita berkomunitas sebagai kebutuhan bagi rohani kita. Kita berbagi sebagai kebutuhan rohani kita. Dan hari-hari itu, dan hari-hari ini yang Tuhan sedang kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Mari, kelaparan dan kehausan akan firman, roh yang berdoa, roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan dan kebenarannya, dan hati yang terus memuji-muji Allah sebagai kebutuhan kita di masa-masa pandemi ini. Karena itulah yang membuat kita tercover, itulah yang membuat kita terjagai dari virus-virus yang dunia ini sedang tebarkan. Yaitu apa tadi saya katakan, ada virus kekhawatiran, virus ketakutan, mungkin juga virus amarah dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti jemaat mula-mula, mereka menghadapi, mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, dan ada campur tangan Tuhan yang luar biasa di sana. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika semua orang percaya, memahami ini bahwa kebutuhan akan Tuhan menjadi sebuah kebutuhan akan rohani kita. Saya yakin dan percaya akan ada dampak yang luar biasa. Sama seperti yang jemaat mula-mula alami. Mereka ditakuti oleh orang-orang karena apa? Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan Alkitab katakan jumlah mereka setiap hari Tuhan tambahkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi the new normal. Kita juga menghadapi the new normal dalam hal rohani kita. Kehausan akan Tuhan,
kelaparan akan firman Tuhan, kebutuhan akan doa, penyembahan kita kepada Allah menjadi kebutuhan akan rohani kita. Sehingga ketika kita belum mendapatkannya, kita akan mendesak Tuhan sampai kita mendapatkan dan dipuaskan Tuhan. Saya berdoa renungan ini boleh memberkati saudara, termasuk memberkati saya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.